Pemirsa, senang sekali saya Dewi Huges bisa kembali hadir di hadapan Anda. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda di sini di Sofa Nova, satu sofa berbagi cerita. Anda pasti penasaran kan, apa inspirasi istimewa yang kami sudah persiapkan buat Anda? Anda mau tahu? Ini dia highlight-nya. Senang rasanya kalau kita bisa memanfaatkan bakat kita menjadi hobi dan ternyata bisa buat mendulang banyak rezeki. Menarik ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat saya Asma Nadia. Ya, penulis novel yang bernama Asma Nadia. Anda pasti tahu, sangat terkenal. Dan yang lebih hebat lagi, karya-karyanya sudah diadaptasi untuk berbagai film yang filmnya juga laku di pasaran. Seperti apa kisahnya? Anda pasti mau tahu? Oke, kita lihat. Ini dia liputan tim Sofa Nova. Bersediakah mendampingiku meniti jalan ke surganya? Pemirsa, tahukah Anda film Assalamualaikum Beijing atau Surga yang Tak Dirindukan? Ya, film-film tersebut merupakan adopsi dari novel karya Asma Nadia. Kesuksesan yang dicapainya pun masih terus berlanjut dengan beberapa judul film lain yang telah mengantri untuk tayang di bioskop tanah air. Bakatnya dalam menulis ternyata telah dimiliki Asma sedari kecil. Kemudian pas SMP kelas 2 saya pengen bikin cerita pendek gitu ya, dan waktu itu saya minjem mesin tik. Kami kan hidup dulu amat sangat sederhana gitu. Kalau kata suami saya itu sih nggak sederhana, miskin sebetulnya. Jadi saya pinjam mesin tik guru ngaji waktu itu. Terus saya ya pokoknya kita nggak punya fasilitas, tapi saya coba dan saya minta guru teater waktu itu untuk menilai tulisan saya gitu. Orang yang saya percaya dan saya hormati gitu. Dan ternyata tanggapannya tuh jelek banget, dia bilang gitu kan, picisan. Pokoknya kayak nggak ada bagus-bagusnya gitu, dan saya waktu itu sempat patah hati kan gitu. Tapi alhamdulillah saya punya kakak yang selalu mensupport gitu, Mbak Helvi Tiana Rosa. Beliau juga penulis dan bilang, enggak kok Dek, kamu bisa gitu. Dan kita dari kecil memang suka, waktu kecil masih tinggal di samping rel kereta api, itu memang suka ke toko buku, terus suka ke tempat penyewaan buku, meskipun nggak masuk gitu, jadi cuma ngeliat gitu kan. Dan di toko buku yang besar kan, di daerah Salemba, dan kita mau masuk juga nggak enak karena kita cuma pakai sendal jepit gitu. Saya bilang, Kak bisa nggak ya Kak gitu, kita baca buku-buku itu gitu suatu hari nanti. Terus Kak Helvi bilang, Dek, suatu ketika kita bukan cuma baca, tapi kita akan menulis buku-buku itu gitu. Saat SMA, Asma seringkali mengikuti lomba menulis cerita pendek. Kemudian di perguruan tinggi, Asma kian menyeriusi hobinya. Meski tak sempat menyelesaikan studi lantaran sakit yang dialaminya pasca gegar otak, namun karya Asma telah banyak dimuat di majalah. Seiring berjalannya waktu, penghargaan pun berdatangan dari berbagai instansi yang membawa Asma Nadia kian dikenal di kalangan penulis dan seniman nasional hingga internasional. Lalu saya diundang ke Swiss untuk Writers in Residence juga, itu selama 2 pekan. Lalu ada sebulan di Barcelona, itu juga program yang sama ya, kita bertemu, cuma bedanya waktu itu di program itu nggak cuma penulis, tapi artis in residence. Jadi saya ketemu dengan pelukis gitu, dan mereka punya studio sendiri, ada komikus gitu ya, ada fotografer gitu ya, ada macam-macam gitu, talent di sana. Dan yang terakhir itu saya diundang mengikuti International Writing Program di Iowa, dan ini salah satu program residensi untuk penulis yang paling prestisius di dunia, dan saya pengennya itu udah dari 13 tahun lalu gitu. Cuma masalahnya kalau yang lain kita bisa apply, kalau yang residensi di Iowa ini kita harus dinominasikan oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, di negaranya masing-masing gitu. Traveling sebagai salah satu kegemarannya pun memberi dampak positif. Mengunjungi berbagai tempat hingga ke luar negeri membuat Asma Nadia bertambah ide dan pengalaman yang menjadi inspirasi untuk buku-bukunya.
Dari situ sebetulnya banyak ide-ide yang kemudian memperkaya, salah satunya di buku Jilbab Traveler Love Sparks in Korea. Itu termasuk pengalaman traveling, interaksi saya sebagai jilbab traveler gitu ya dengan masyarakat setempat yang kebanyakan non-muslim gitu ya. Saya pernah juga lagi jalan terus tiba-tiba dituding, wah muslim teroris gitu. Terus saya bilang, enggak, saya bilang gitu, muslim itu bukan teroris, kita mencintai damai sama seperti pemeluk agama yang lain gitu. Emak Naik Haji adalah film pertama yang diadopsi dari buku novel karya Asma Nadia. Keberhasilan itu pun berlanjut ke film berikutnya seperti Rumah Tanpa Jendela, Umi, Pesantren Impian, hingga sinetron Catatan Hati Seorang Istri. Bersama sang suami, Asma Nadia mendirikan sebuah penerbit buku di tahun 2009. Di sanalah Asma semakin yakin pada tekadnya untuk menulis sekaligus menebar kebaikan melalui buku. Yang menyenangkan adalah bahwa di Asma Nadia Publishing House itu kita nggak punya target kecuali kita menerbitkan buku-buku yang bagus. Jadi setiap buku itu harus menggerakkan perubahan gitu. Setiap buku itu harus memperkaya seseorang gitu, meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Karena itu saya nggak punya target dan kita nggak menerima investor yang besar gitu. Kita nggak menerima investor sama sekali, malah kecuali untuk buku ya, untuk buku yang perseorangan gitu. Tapi secara umum penerbitan ini milik kita sendiri gitu ya, karena kita nggak mau didikte misalnya bahwa sebulan harus terbit sekian, kemudian ditingkatkan sekian. Saya dulu pernah nanya di penerbitannya sebelumnya, kalau nggak ada naskah yang bagus, terus kenapa kita harus paksakan terbit naskah yang 3 bulan kemudian slow moving gitu di pasaran. Dan saya seneng gitu ya dengan dengan situasi yang sekarang kita punya penerbitan sendiri, karena kita bisa puas gitu mempersembahkan satu karya terutama yang bisa memperkuat perempuan-perempuan Indonesia. Wow, menarik sekali ya. Anda pasti terinspirasi. Masih ada lagi profil yang lain yang Anda bisa nikmati. Dan saya ingin mengajak Anda minum air putih yang banyak. Kita siapkan air putih dan tetap di sini di Sofa Nova. Satu sofa berbagi cerita.